Setelah itu Gini abang kan, lepas tanggung jawab. gini KTP. Tapi kalau Coba ngomong kamu. agama, abang nanti lebih baik jangan. Itu pertanyaannya harus jelas Itu dulu. maksud saya, jawab pertanyaan Nora, bantu saya sebagai laki-laki jawab. Gitu Bang KTP. Ayo, jajan dosa loh, gimana? Ayo silakan. Bongok kali. Kau dikasih dua pilihan kan? Jajan atau nikah. Zina atau yang halal. Nah tuh, Itu sebetulnya nikah mantap. agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Gini Bang, Mbak Nora, saya bicara realita itu sudah terjadi, jadi sudah 1 tahun kan. Nah, ketika saat ini ada keinginan seperti itu, pertanyaan saya mau nikah lagi atau jajan, itu sudah terjadi, kita skip aja. Itu pertanyaannya. Mau nikah lagi atau jajan, tapi kau ngomong katanya mau menceraikan istrimu karena seksualitas kau tidak ada. Cemananya kau ini? Itu sudah yang lalu, maksud saya sudah terjadi. Oh, Kita bicara Bang Oten. Kalau sekarang abang kalau lihat yang montok itu gairah nggak? lah seperti keras seperti kayu loh gitu. Makanya Nah, berarti bukan karena itu bang. Abang itu pengen ganti dari awal juga. oh enggak juga. Pengen ganti karena kalau melihat orang lain itu keras, berarti bukan karena itu bang, karena abang udah merasa bosen itu dengan gayanya, dengan sajiannya, dengan ucapannya, semuanya. Jadi abang ya udah bosan aja, udah nggak usah menyalahkan seksual bang. Nah, menjawab pertanyaan saat ini gimana Bang KTP? Nah, saat ini abang sendiri. Udah kan sudah terjadi Ya udah setahun lalu. beberapa istri loh bang. Oh, abang sekarang sendiri. Kemudian Iya. abang ini tingkat seksualnya naik. Untuk kau tadi kau bilang 3 istrimu. Bodoh memang kau ini. Mbak Nora, sekali lagi itu sudah terjadi. Sudah kita skip sekarang. Saya membujang nih. Tiba-tiba ada keinginan seperti itu, mau jajan. Kau bilang 3 istrimu, anakmu lebih dari 10. Itu sudah terjadi. Bang Oten, sementara mah abang beli minyak Supermi aja dulu sama ini sama apa namanya Gliga. Itu saran. Itu jangan kasih minyak Supermi, kasih minyak itu maksud saya saran Nora, sarannya saat ini bukan bicara yang kemarin. Nikah lagi atau jajan gitu dong. Ayo. Aku tanya dulu sama Beli kau. minyak kayu putih aja bang, minyak kayu putih dan minyak Supermi udah. Kira-kira kalau jajan itu zina apa bukan? Saya menikah Islam. Sekarang saya tahu kalau kau jajan ya itu zina atau tidak, itu aja jawab. Enggak bang Oten, itu jawabannya pengen ditinjau dari segi agama atau ditinjau dari segi kenyamanan aja. Kalau ingin ditinjau dari segi kenyamanan, abang jajan lah. Setelah itu abang lepas tanggung jawab. Tapi kalau ngomong agama, abang nanti lebih baik jangan. Itu pertanyaannya harus jelas dulu.
gitu maksud saya. Jawab pertanyaan Nora, bantu saya sebagai laki-laki jawab. Gitu Bang KTP, ayo. Jajan dosa loh, gimana? Ayo silakan. Bongok kali. Kau dikasih dua pilihan kan? Jajan atau nikah? Zina atau yang halal? Nah tuh. Dia itu sebetulnya nikah Mantap. nggak mau itu, tapi seksual pengen, jajan takut dosa. Ya udah, kata saya juga beli minyak Supermi udah. Bang KTP nggak belain saya sama laki-laki loh. Mbak Nora benar, dosa kamu mau lakukan. Nikah konsekuensinya bagaimana kalau dia masih seksnya masih kuat, sedangkan saya seminggu sekali. Nah, Bang, imbang kan? Bang Oten, gini aja Bang Oten. Bang Oten pergi ke sebuah tempat, di situ ada tempat nanti kalau abang pengen jajan tapi dia akan nikahkan dulu, Bang. Di mana? DM saya, DM. Wah, mantap, itu baru solusi. Dosa enggak itu? Nah, Oh, enggak tuh, kan? udah yang lain. Assalamualaikum. Sorry. Bang Adukan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sampai mana ini pembahasannya ini sudah? Sampai di Udah, mana dia udah. nonton film bokep baru dia Udah. ngocok. Udah, Diikuti, Bang. solusinya sudah dapat. Nanti saya DM KTP Bang Abu. Udah dapat, skip kita Oh, cari sudah. tema baru. Ya, dah. Makasih ya KTP. Mbak Nora, ya begitu, tegas begitu. Gitu, mantap. Apa yang tegas? Mantap. Sekarang Mbak Nora saya sudah mau mencegah bertanya. sebentar. Mbak Nora sudah mencegah saya dari perbuatan jahat. Kan saya bilang, jajan boleh, dosa itu. Udah benar itu. Bang Al tawarkan, ada caranya. Nikah dulu, tapi ada tempatnya. Nah, itu seperti itu aja. Kalau saya tangkap dari Bang Oten ini ya, dia ini pernah muslim gara-gara menikah dengan seorang muslim, ya kan? Iya, iya betul. Lalu betul. ketika mengakhiri hubungan dengan pasangannya, Istri, terakhir, istri. Nah, ada di persimpangan ini. Nah, persimpangannya Betul, itu Bang Abu, betul. bukan satu persimpangan lagi nih kayaknya. Ada dua. Iya, Yang iya, pertama iya. masalah keyakinan, yang kedua soal keyakinan. Iya, iya. Bukan kayak apa namanya? Pasangan pertama ya, kedua tentang keyakinan, iman nih. Karena sedikit banyak beliau tahu tentang Islam karena memang berapa tahun menikah Ya. itu kemarin? Ya, udah 15 tahun, 4 anak. 15 tahun, 4 anak dengan perempuan yang muslim kan, jadi muslim artinya kan. Muslim. oke. Perawan. Iya, masih- KTP-nya sekarang muslim apa Kristen, Abang nih? Saya kasih lihat dulu boleh ya? Masih Islam. Gak apa-apa, masih Islam. Tapi keyakinan tentang Islamnya sudah Gimana? Abang Abu bilang di pertengahan. di persimpangan. Oke. Nah, apakah seseorang itu akan selamanya berada di persimpangan atau dia menentukan arah tujuan dia? Wow, mantap ini. Tidak akan mungkin seseorang itu menggantung dirinya, pasti dia akan menetapkan sebuah pilihan, gitu. Baik. Nah, oke, tergantung kita mau berapa lama bertahan di persimpangan atau memang Iya, ada betul. arah menuju kepada tujuan. Nah, Abang nih sekarang ini masih bertahan di persimpangan atau sudah mulai menuju ke sesuatu? Saya sudah orientasi masih dalam simpatisan ke GMHK. Siapa yang tahu? GMHK. Enggak, itu dari mana? Dari Itu kesana juga? netralisir tidak berisiko dalam Islam. Gereja Masehi hari ke-7 Advent. Oke, ya itu. Berarti gini, Bang. Kaki kali Bang. Baik. Masih Berarti- simpatisan. Masih Iya, simpatisan. berarti gini, Bang. Langkah awal yang Abang harus lakukan, Abang rubah dulu tuh KTP-nya. Rubah KTP ya. Itu sebagai bentuk kesungguhan, sebagai kesungguhan kan gitu. Nggak Bahwa ada solusinya, Abang nanti akan nggak bisa, memilih Bang jalan. Abu. Bang Abu nggak bisa Kenapa? menikah lagi kalau bisa ganti KTP jadi Kristen. Kok nggak bisa menikah lagi? Nggak ada kaitannya loh, Bang. Hukumnya mengatakan Tapi zina dia belum loh. cerai. Udah cerai. Lateung. Oke, Udah saya cerai. kasih tunjuk kakak yang sudah Udah, nggak usah. Udah, kita sudah dibawa sudah istri paham. saya itu. Sudah nggak masuk di Ya kakak sudah. di Udah, batas nggak atas. usah ke situ lagi. Sekarang gini, Bang. Abang ini kan saya bilang tadi tidak mau juga lama di persimpangan, berarti sudah ada ancang-ancang untuk menuju kemana kan gitu. Nah, Masih dan sekarang Abang simpatisan. udah jalanin itu. Masih Iya, tapi simpatisan. arahnya kan ke sana. Iya. Iya, arahnya ke sana kan, Bang. Nah, jadi saya bilang, Abang gantilah KTP-nya menunjukkan bahwa Abang itu sungguh-sungguh memang mau ke sana. Karena itu bukan bagian daripada Islam, maka jelas Abang sebagai orang yang ingin menuju kepada satu tujuan dengan langkah awal merubah identitas diri supaya menuju ke sana, itu yang penting, Bang.
Itu dulu sebagai bentuk kesungguhan. Kalau udah rubah itu, tentu akan ada jalan ke sana gitu. Oh iya. Karena abang ini sebenarnya gini, taruhlah abang ini sudah mau beranjak nih, tapi ada dilematis yang abang alami dalam hidup abang. Pertama, pertimbangan keyakinan bahwa kalau saya rubah saya nggak bisa nikah lagi, kan itu masalahnya. Iya kan? Nah, Iya, sementara gini, yang setahu saya, kalau di KTP Muslim ada di situ Muslim status perkawinan cerai mati cerai hidup kan gitu. Iya, iya. Di Kristen nggak ada kan seperti itu. Nah, Ada sih. ketika ada juga. Maksudnya itu kebijakan kita, kan Tuhan itu maha adil. Sekarang posisi saya Bukan. Kita bicara KTP nih bang, KTP bukan bicara Tuhan. Kalau aturan Bicara agama KTP. ya, Cerai hidup, Iya. cerai mati. Kalau abang ini sekarang cerai setengah mati. Nah itu dia ini sekarang. mantap. Nggak, Silakan, maksudnya saya gini, menerima Bang. segala kritikan. Silakan dikritik Iya, sepedas-pedasnya. iya. Silakan. Ya gini bang, di dalam kekristenan itu kan mereka meyakini bahwa menikah itu sekali. Gitu. Makanya saya belum ketemu ya ada KTP orang Kristen itu yang tulisannya cerai hidup cerai mati. Ini keterbatasan saya dalam hal itu. Nah ketika abang itu membuat KTP dengan merubah status agamanya, maka otomatis ketika abang berkesenian akan ditulis apa namanya bujang atau lajang gitu loh. Jadi nggak ada pengaruhnya dengan pernikahan gitu loh. Nah, Ini- ada ini, efek Bang efek Abu, yang tak banyak. baiknya gini. Ketika abang bertahan dengan KTP Muslim, lalu kemudian abang menuju ke arah sana, nanti dihebohkan itu bahwa seorang Muslim gitu. Ini jelek juga, betul nggak kan? Ini tanggapan banyak di komen ini seperti menantang Ini, saya terus katanya Bang. saya bohong, saya Oten. oten. Bang Silakan. Oten. Ya, Bang siap, Oten siap. beruntung itu Bang Oten jadi Muslim sebetulnya. Coba abang kalau Oten itu nggak bakalan bisa cerai bang, harus dibun-bun dulu istri abang itu. Jangan Ya, harus. jangan dipengaruhi bang. Orang yang seperti itu bang, biarkan aja dilempengin aja jalannya bang. Jadi abang ini Ya, beruntung jadi justru saya Muslim, bantu Bang. nih, saya bantu udah selesai nih. Kemudian secara keimanan sendiri sudah mau merujuk ke sana, udah nggak apa-apa, itu kan hak. Cuman ketika KTP-nya masih Islam, ini yang saya bilang dilema tadi. Dilema buat abang sendiri. Jadi nggak apa-apa, Ganti ubah dulu aja. ya. Toh KTP Ganti Kristen dulu, tetap Pak. di situ tulis lajang kok gitu. Ya kan? Tapi masalahnya kalau ganti, Abang Abu tepat, saya persimpangan loh. Karena Islam itu Iya. indah. Islam itu Dari indah. kata-katanya, saya paham dari kalau dia ganti KTP narasi-narasinya, Kristen, udah. dia tidak akan bisa nikah lagi sama Islam. Bisa, Gini ya. bisa. Persimpangan yang saya tangkap begini, Bang KTP. Islam itu indah. Kalau orang Islam yang nggak indah, apalagi di Komang nggak indah. Cuma 100 itu mungkin 2 ya 3 yang indah. Seperti Bang Abu ini indah. Gitu. Kalau rata-rata nggak indah, jujur aja. Tapi itu individu ya, tidak mewakili agama. Jadi akhirnya saya jadi ragu mau login. Sedangkan Islam itu sempurna kalau kita lihat pakai akal ya. Gitu. Bukan, ini gini bang, oke. Saya paham. Saya coba Paham, sedikit. Bang Ya, KTP. saya coba sedikit detailkan. Gini, sekarang ini kalau bicara KTP kan masih tertulis Muslim nih, tapi Iya, sekarang iya. ini abang ini telah melepaskan diri daripada Islam atau belum gitu loh? Oh belum. Saya masih orientasi ya. Itu yang disebut. Jadi masih dikatakan seorang masih Muslim ya, belum membatalkan kalimat syahadah. Ini contoh. Oh, Saya mau saya tanya sama tidak abang. merasa tidak. Saya mau tanya sama abang. Abang masih yakin bahwa Allah itu Tuhan segala semesta alam? Iya, Abang Abang perhatikan masih itu. yakin Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Masih yakin? Jelas. Perhatikan betul. akun saya. 1 di atasnya surah 112 Al-Ikhlas Kuha Allahu Ahad. Terus di kirinya Ulangan 6 ayat Allah. 4 Sema Israel. Di kanannya Sema Israel Markus 12:29. Di atas Al-Ikhlas ayat 1. 1 La ilaha illallah. Paham ya? Ya, baik. Silakan. Abang gini. Berarti kesimpulannya abang masih dalam posisi seorang Muslim, tetapi berorientasi tentang atau berorientasi Iya. sinkritisme dalam sebuah keyakinan. Jadi Iya. ingin menggabungkan semuanya keyakinan Iya, itu menjadi satu. Oke, baik. Nah, gini ya, kalau kita berbicara tentang pembatal keislaman,
ya, ketika ada keyakinan seperti itu, maka secara tidak langsung dia telah menyekutukan Allah, dan menyekutukan Allah itu adalah salah satu pembatal keislaman. Bagaimana caranya untuk tetap di Islam? Dia syahadat lagi. Itu baru kita katakan dia muslim. Tapi kalau tidak, karena sudah ada i'tiqad dan keyakinan gitu. Keyakinan bahwa Allah itu Tuhan, tapi bersama Allah itu ada lagi itu. Makanya sinkretisme itu penggabungan sebuah keyakinan di mana kita tahu masing-masing memiliki keyakinan tentang Tuhan dan bagaimana Tuhannya gitu. Makanya Bang Abu Hadid yang saya hormati, makanya saya dukung, lanjut aja dia kalau mau murtad, karena dia sudah jatuh pada posisi sirkun kafir. Itu kalau mau Bang, masalahnya kalau mau, itu kalau mau, berarti kan belum. Nah, posisi dia saat ini nih gimana? Tentang keyakinan tadi itu, makanya kalau dia masih meyakini Allah Tuhan, masih meyakini Nabi Muhammad itu Nabi, tapi di sisi yang lain dia juga meyakini Tuhan-Tuhan yang lain dan berupaya untuk menggabungkan segala sesuatu itu menjadi satu menurut versi dia. Nah itu gimana? Ini Bang Abu, buset, ini ada komen di bawah nyambung lagi pakai kulit ayam, buset lu. Jadi gini maksud saya, syirik Bang Adukan. Syirik itu kita bicara kalbi, kauli dan fili. Kalau fili perbuatan mungkin ya, karena saya masuk orientasi, masuk ke gereja. Tapi ingat, gereja masih Advent itu ketat ya, mengharamkan segala yang diharamkan dalam Alkitab malah lebih ketat daripada syariat Islam itu sendiri. Jangankan yang tidak bersisik dan bersirup tidak dimakan, kopi, teh tidak boleh diminum, sesuatu yang jadi Advent itu menekankan tentang kesehatan dan panduan kehidupan gereja awal zaman Yesus. Ketat sekali loh. Bukan itu maksudnya Pak Aten, bukan ke masalah makanannya, bukan. Menyatakan masuk ke dalam sirkun kasir karena abang dalam keraguan tentang Allah tadi. Oh enggak, kalau tentang Allah tidak. Enggak ada sirkun kasir. Karena ada orang seperti katakan Pak Abu Hadid tadi pada posisi sinkretisme. Abang ingin menggabungkan semuanya. Oh tidak, kalau syariat, kalau Abang Adukan tahu kan? Kalau gini Bang, kalau meragukan tidak sih, tapi dia mencoba betul itu. Menjadikan ya kalau meragukan saya pikir dia ingin menjadikan bersama dengan Allah ada yang lain, itu yang jadi poin. Enggak, dalam masa orientasi ini paham ya. Hukum Kristen yang paling tinggi menurut Yesus, Tuhan itu Esa. Bang Aduk, perhatikan itu, camkan ya. Tapi kemudian ada tafsir makna gereja tentang Tritunggal. Jangan dulu salah paham. Saya sangat memahami itu. Tetapi hukum yang paling tinggi di dalam Kristen di atas segala hukum itu di atas segalanya. Tuhan itu Esa. The Lord or God, the Lord is one. Itu ada di sebelah kanan akun saya itu. Ya, Markus 12:29. Hukum lama Taurat Ulangan ayat 4, Tuhan itu Esa. Hukum tertinggi ada di atas itu, surah 112 ayat 1. Ya itu bahasa Inggris, ini arti di atas itu Allah ahad. Perhatikan ya. Ya begitu, lanjut. Jadi begini, beliau ini kosong. Kalau saya bilang kosong, bukan Islam, bukan juga Kristen. Kosong. Betul tidak? Ya betul. Karena Jadi kenapa? ini sebetulnya Bang Masing-masing Oten itu punya ini ingin prinsip. berusaha menyatukan semuanya. Berarti menurut Enggak, Bang Oten bukan jadi juga ateis. dari agama Ateis. Islam ada gitu, dari Kristen juga dia membenarkan gitu. Oh Bang. ada. Islam itu Ya, kebenaran. kalau saya kosong karena gini ya, dasar setiap keyakinan itu pasti punya prinsip. Ibaratnya prinsipnya itu ada. Baik Kristen maupun Islam semuanya punya prinsip, dan tidak ada prinsip yang dibangun atas sebuah keyakinan itu membenarkan keyakinan yang lain. Nggak ada Bang. Coba Abang tanya hari ini sama orang Islam, kalau seorang Kristen dia berkata bahwa kalau nggak percaya Yesus selamat nggak? Coba tanya sama mereka. Kalau nggak percaya Yesus selamat, berarti apa? Berarti itulah prinsip dasar dalam sebuah keyakinan. Kalau bicara tentang Kristen, berarti prinsipnya adalah meyakini atau percaya Yesus. Dan orang yang tidak percaya Yesus itu dia bukan Kristen. Paham ya? Itu prinsip. Nah, sementara Islam tidak memiliki keyakinan yang sama dengan Kristen, prinsip keimanan. Nah, dalam prinsip Islam, orang yang menyembah selain kepada Allah itu dia akan masuk neraka. Berarti udah berbeda prinsipnya. Nah, Abang ini berada di antara keduanya. Berarti Abang ini nol gitu loh, kosong.
bukan Islam, bukan Kristen. Atau begini Bang Aduk saya, Bang Abu nanti yang tanggapi sama Bang KTP ya. Saya itu dalam posisi kok menantang sekali. Kok Advent ini ya luar biasa, sahabat dipertahankan ya. Sahabat itu dilegitimasi oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian kehidupan yang serba kritis ya. Mereka itu betul-betul kepada Yesus itu, di mana yang tidak bersisik bersirip, wah kesehatan, kopi nggak boleh, teh nggak boleh ya, pokoknya saya lihat menantang sekali, lebih dari menantang daripada Islam. Saya berpikir, saya orientasi, sanggupkah saya? Nah, makanya saya dalam masa orientasi, belum ada pengakuan hati apalagi seperti itu Bang Abu. Lanjut. Nah, gimana? Yang lain silakan mau tanggapi. Kita skip aja, kalau nggak ketemu kita skip aja itu. Tapi kalau menurut saya sih Bang Oten, lanjutkan aja kepada orientasi yang lebih condong, itu maksud saya. Artinya kalau sudah ada orientasi seperti itu, artinya masih meragukan Islam di situ. Saya anggap ini Abang sudah meragukan Islam. Artinya karena yang ada di benak Abang itu ada yang lebih condong, yaitu ke Advent gitu kan, dimana pasti Advent itu punya prinsip dasar juga, Islam punya prinsip dasar la ilaha illallah gitu kan. Tapi masalahnya sekarang kan Abang KTP-nya itu Islam, dan sebelum Abang bercerai itu Abang secara kafah kan mempelajari Islam atau menjalankan syariat begitu kan Bang ya, atau betul, posisi betul. Islam lah, posisi menjadi Muslim gitu maksudnya ya. Nah dengan cara seperti ini Abang juga udah termasuk kepada orang-orang yang tadi itu yang musyrik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu ini penghujat Nabi, janganlah ngaku-ngaku Islam. Kamu ini di mana-mana menghujat Nabi tapi ngaku Muslim kamu. Oke, silakan. Silakan dulu, silakan lanjut. Habis itu sama saya ya. Otakmu ini di mana? Saya tanya dulu. Keluarkan unek-unekmu semua Bang Hasan. Kamu di mana-mana di room Kristen kamu menghujat Nabi Muhammad kamu. Malah di mana-mana juga kamu ngakui. Contoh kalimat. Ya, kalau kamu Muslim baca satu ayat ya, biar saya buka kamu. Contoh kalimat menghujat. Enggak, diam kamu. Nah, itu kan. Bang Abu ini turunkan Bang Abu, ini penghujat ini Bang Abu. Nah sekarang Abang sama saya. Ya, Abang naik ke atas, kita diskusi di mana menghujatnya. Ayo. Sebentar, kamu baca ini ayo. Sebentar. Silakan besarkan dia. Bentar Bang Abu. Siap. Nampakkan kalimat hujatnya. Kamu diam kamu saya baca cukup satu baca, saya nggak mau banyak-banyak ini Ustadz Hasan ini korban kalah debat sama saya terus ini. Kamu diam, banyak kamu kalah debat. Iya, kamu nggak pernah bertahan kalau sama saya kan. Mau kita coba? Banyak sakap kamu dari mana? Silakan. Bang Abu ini turunkan, kalau dia nggak bisa apa-apa, nggak usah apa. Ini penghujat ini. Katanya mau kita saling menguji ilmu kita. Iya, kamu diam. Jangan ada kebencian di hatimu Ustadz Hasan. Enggak, kamu paham diam. Ya? Saya bukan benci. Justru saya nggak mau. Justru saya punya rekaman. Itu aja, saya nggak mau Justru saya punya rekaman hujatan kamu luar biasa juga ya. Kamu diam. Gimana nih? Coba bener Bang Oten suka menghujat Nabi. Oke, jangan dikte saya seperti anak kecil ya. Coba aja. Dengar dulu. KTP sama Bang Abu dengar ya. Islam. Dengar dulu saya. Kamu tuh gaya kamu tuh. Ayo baca. Dengar dulu, saya jelaskan dikit aja. Memahami. Ini kamu mau bikin suara saya tinggi ya. Memahami Al-Quran. Saya fokus kepada makna, bukan hafalan. Perhatikan, saya mau fokus kepada makna, karena Al-Quran menganjurkan untuk memahami, memaknai, bukan menghafal. Dengar dulu. Untuk memaknai, menghafal Al-Quran itu hanya anjuran hadis untuk mendapatkan satu pahala kebaikan sampai 10. Tapi Al-Quran, Allah sendiri menekankan bahwa Quran diberikan untuk ditadaburi, dihikmati, bukan dihafal. Perhatikan, membaca Quran fokus pada bahasa Arab
kitab secara terus-menerus tidak akan bermakna dalam hidupmu. Makanya kalian kebanyakan cuma menghafal, nggak memahami. Contohnya, Al-Quran berkata, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmat dan bantalah dengan baik. Hikmat. Ya, saya pelan ulang ya. Kemudian kata Quran, janganlah kebencian di hatimu cenderung membuat engkau berbuat tidak adil terhadap kaum yang lain. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ya, ayat yang lain, jangan kamu menghujat sesembahan yang mereka sembah, karena mereka akan menghujat Allah. Iya, sudah Bang Oten. Ya. Kemudian klimaksnya, sebentar Bang Abu, satu kalimat. Klimaksnya, dakwah Islam itu berpatokan pada akhlakul karimah baginda. Nabi tidak menghujat, Nabi tidak menghina, Nabi dilempari batu berdarah-darah, Nabi bertahan. Kau Hasan, kau pernah menghujat banyak kali. Dengar, kau bukan muslim yang baik. Ini KTP sama Bang Abu, itu yang saya ukur di Komal Islam. Paham? Literasi itu literasi Islam, bukan menyerang. Islam itu hanya bisa mengkritik tauhid, tidak boleh mengkritik lain-lain, karena Al-Maidah 47 48 pengikut Injil harus memutuskan perkara menurut Injil. 48 setiap umat kami berikan aturan yang jelas, berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Itu Islam. Kau bukan Islam, banyak bukan Islam. Congur aja. Baik, saya tanya sama Bang Oten, abang yakin dengan dalil ayat itu, Bang? Subhanallah, Islam itu adalah final revelation. Saya tanya, abang yakin dengan dalil itu, Bang? Kepadanya, ya, wa anna minal muslimin wa ma anal minal musyrikin. Pak, paham? Abu, coba kamu terjemahkan. Wa anna minal muslimin wa ma anal minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Tahu, paham makna ayat itu? Emosi dulu lah. Emosi, iya memang. Jadi, kamu sering kemasukan jin itu, makanya. Oke, Bang Oten sabar. Saya ini kan tidak bisa menilai dengan mudah gitu. Kita ini nggak tahu ya urusan keimanan seseorang itu dia dengan Allah. Yang kita lihat itu zahir dia, ucapan, perbuatan dan lain sebagainya. Nah, ada informasi dari Bang Hasan bahwa Bang Oten ini pernah menghujat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Dari tadi sebentar. Dari tadi di sini belum ada saya dengar narasi hujat, gitu kan? Itu satu dulu. Kita mesti bersikap yang tengah ya. Nah, kalau memang Bang Oten ini seorang Muslim lalu menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka secara otomatis keislamannya gugur. Batal keislamannya, kecuali dia mengucapkan syahadat lagi, yang memperbarui syahadat, mengakui kesalahannya. Itu salah satu pembatal keislaman. Nah, pertanyaan saya, ini apa? Ini pertanyaan saya, Bang. Apa, Bang Abu? Sebentar, Bang Abu. Ini manusia di mana-mana mengaku sok Muslim, membawa Al-Quran, tetapi di mana-mana dia menghujat Nabi. Di rumah Kristen ini menghujat Nabi nih. Ini penipu ini. Ya. Siap, Bang Abu, singkat Bang Hasan. Singkat ya. Saya sedikit saja. Saya pernah naik di room Kristen, terus saya mengatakan saya Islam, terus saya diserang dalam perkawinan Nabi. Ya, demi Allah, mereka gugur semuanya. Saya mampu presentasikan. Bentar dulu Hasan, gantian, jangan menyerang dulu. Gantian, dengarkan pembelaan saya. Dengarkan pembelaan saya ya. Saya di room Kristen, saya membekali diri dengan semua apa yang terjadi, bahwa Nabi itu bukanlah seorang predator, dan saya mampu mengalahkan mereka satu room tentang perkawinan Nabi dengan alasan-alasan dalilnya, alasan-alasan. Kemudian sebentar Abu, sebentar Hasan, jelas, dengar dulu presentasi saya, dengarkan. Ketika datang pertanyaan tentang Islam, khususnya framing tentang kehidupan Nabi, kita harus mampu menjawab. Jangan lari, jangan disebut menghujat. Bang Abu, coba dulu. Sebentar presentasi Bang Abu, perhatikan ya. Di situ saya menekankan bahwa Islam standarnya nikah itu mencegah orang dari perbuatan zina oten. Saya kasih tahu di rumah itu ya. Akhirnya ditawarkan dalam Islam, daripada engkau berzina, maka
menikahlah. Tuhan Maha tahu tentang nafsu dan hasrat seorang laki-laki. Jadi dalam Islam pernikahan itu mencegah orang dari zina. Kenapa Nabi menikahi Aisyah di umur 6 dan menidurinya di umur 9 tahun? Nih saya kasih tahu, ketika kalian open menyandarkan kalian menjustik kehidupan abad ke-6 dengan abad ini, berarti kalian sementara dalam pandangan yang salah. Ya, oke, standarnya begini, tidak ada keluhan tentang Nabi di zamannya karena Nabi menikah dengan alasan-alasan tertentu, perlindungan, memerdekakan orang, melindungi janda. Jadi Nabi itu dalam segala perbuatannya itu ada maksud dan tujuannya. Nah, itu tidak ada dibantah. Kalian kalau dianggap Nabi Kadrun, kenapa Nabi mau menikah 6 tahun? Kamu bilang menghujat, presentasikan kalau kamu umat Islam, bela Nabi dengan dalil. Begitu, jangan lari-lari. Kamu ini gimana? Silakan Bang Abu. Gini aja Oka, tadi saya juga sudah lempangkan waktu, ternyata begini rupanya diri Anda, aku makin tahu jadinya siapa Anda. Nah sekarang gini aja Oka, saya sudah katakan tadi, jika Anda telah berada di persimpangan seperti disampaikan oleh Ustaz Abu tadi, maka posisi Anda adalah posisi sirkun kasir. Nah ketika ada orang sirkun kasir mau mendebat tentang Islam, itu sebenarnya Anda itu siapa gitu. Nah sekarang Anda kalau mau terus ke jalan Anda, ke jalan di luar Islam, silahkan, monggo, kami nggak pernah larang. Bang Abu, izinkan saya ngomong sedikit dulu Ya, Bang Abu. Iya, jadi intinya gini. Kita ini ya dengan kepala dingin aja ya, nggak usah. Ya, jadi intinya Iya. gini, Oke, lanjut. Ya. Tadi, Oke, intinya standarnya saya naik ke sini ke Bang Abu, bukan kalian ya. Sebentar. Saya naik itu ke Bang Abu sama KTP ini, tapi bukan kalian ya. Jadi kalian tidak berhak untuk intervensi saya. Ya, Bang Oten sabar dulu. Kita kasih kesempatan dulu. Enggak, kamu diam dulu Bang Abu. Apa Bang Oten? Bang Abu, dia ini ngaku ini orang pandai bersilat lidah ini anak nih. Ini pandai bersilat lidah nih. Di Komal mana, di Komal Islam pun, baik itu di Komal Kristen maupun Islam, Nabi Muhammad dibilangnya buta huruf, pedofil. Inilah orang ini munafik ini orang ini. Hati-hati sama anak ini, hati-hati. Allahu Akbar. Kalau buta huruf itu terjemahan dari Umi. Tapi kalau bilang pedofil, kamu fitnah Hasan. Jaga lisanmu puasa ini. Dipercaya Bang Abu. Jaga lisanmu puasa ini. Astagfirullah. Penipu ini. Astagfirullah. Lanjut. Jangan menyerang. Ayo. Penipu ulung Oke, nih. sudah. Oke, Bang Hasan sabar. Gini, saya pun tak mudah untuk dikibulin ya. Saya kasih tahu kalian. Cuma gini, saya justru tadi mempertegas kalau sekarang posisi dia ini adalah ber-KTP Islam, ya, KTP Islam. Saya tanya, masih yakin Allah sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi? Masih yakin? Lalu saya tanya, Muhammad adalah Rasulullah, masih yakin? Oke, dua ini cukup untuk tidak kita menjas dia bukan seorang Muslim, ya. Apalagi dia pernah menikah dengan seorang Muslim, punya KTP masih Muslim, lalu meyakini itu. Nah, keyakinan seseorang hanya dia dengan adalah zahir. Ketika dia sudah mulai menampakkan kebencian dia terhadap Islam dengan mengatakan narasi tadi, ya, itu pun kita nggak bisa langsung mengatakan, oh kau bukan Muslim, nggak bisa. Kenapa? Kita harus melihat dengan mata kepala kita sendiri. Saya harus melihat sendiri atau mendengar sendiri perkataan ini. Selama saya tidak dengar, saya tidak lihat, saya nggak bisa menjas dia. Saya nggak punya alasan di hadapan Allah untuk mengkafirkan sesama Muslim. Itu satu, ya. Karena barang siapa yang mengkafirkan saudara Muslim dan tidak ada kekafiran kepadanya, maka dia akan kembali kepada dirinya. Satu. Yang kedua, kalaupun dia tetap mengatakan bahwa dia Muslim dan dia melakukan hal yang seperti itu, maka keislamannya gugur, ya. Batal Islamnya sudah. Walaupun KTP-nya masih Muslim, walaupun dia ngomong ke orang-orang dia masih Muslim, tapi secara di hadapan Allah dia bukanlah seorang Muslim. Nah, bagaimana tugas kita? Arahkan dia maunya jadi apa. Kalau memang dia ingin seperti yang dia yakini, ya sudah, monggo. Tapi kita juga pertegas, mohon kau rubah dulu KTP-nya. Saya udah sampaikan itu tadi kan, rubah dulu KTP-nya. Jadi Kristen contoh, kalau memang ke arah sana, kita nggak punya hak untuk mencekek lehernya untuk tetap di Islam, atau kita juga mengatakan dia bukan Islam. Sulit bagi saya untuk menilai, saya bilang tadi, karena ini perkara besar, ya. Islam tidak Islamnya seseorang ini perkara besar, mesti banyak pertimbangan, banyak juga. Kenapa? Ini perkara yang akan kembali kepada diri seseorang yang ini. Sekarang saya tanya sama Abang, saya tanya sama Abang, Bang, apakah orang yang menuhankan manusia itu orangnya berkeyakinan benar atau salah?
Itu syirik yang tidak Oke. terampunkan. Dalam Perhatikan pandangan itu ya. Islam, sebentar. Itu dalam pandangan Islam, ya. Berarti ketika Anda mengatakan itu syirik, berarti Anda menggunakan pandangan Islam. Satu. Yang kedua, pertanyaan saya, ketika orang Islam menghujat syariat Islam, menghujat nabinya Islam, dia ini Islam atau tidak? Oke, perhatikan yang diserang itu agama atau Enggak, individu. pertanyaan saya belum bicara siapa orangnya. Saya cuma bertanya, siap. kalau ada orang dia Islam, mengaku katanya Islam, dia menghujat Allah, dia menghujat nabinya, apakah dia termasuk Islam atau tidak? Bukan Islam. Nah, di antara dua keadaan ini, di antara dua keadaan contoh tadi ini, Anda di sebelah mananya? Oke, setengah menit aja, singkat ya. Islam silakan. itu, perhatikan ya. Islam itu cemerlang, cahaya. Quran itu kitab penutup, korektor Alkitab sebelumnya yang dianggap berubah, jelas ya. Final revelation ya, penutup kitab. Perhatikan, Muhammad Nabiullah, salam kehormatan buat baginda ya, salawat dan taslim. Perhatikan, itu akhlakul karimah. Makanya di dalam Islam unsur dakwah itu dimulai dengan diri sendiri, dan puncak dakwah Islam itu ada pada metode dakwah Rasulullah. Apa? Saya bawakan satu ayat ya. Al-Maidah ayat 159. Karena rahmat Allah lah engkau Muhammad bersikap lembut kepada mereka. Jikalau engkau keras dan berhati kasar, niscaya mereka lari menjauh darimu. Jadi Islam itu menegaskan dasar ukhuwah Islami dimulai dengan diri sendiri, Bang. Keluargamu. Baru kalau ilmu mumpuni, baru kau keluar. Jangan kau menjadikan Islam. Siap. Saya Terima kasih Bang individu, Moten. bukan menyerang agama. Silakan. Baik. Oke, sekarang gini Bang, untuk menghilangkan keraguan di antara semua yang mendengar, ya, Abang bisa nggak kasih ketegasan? Abang sekarang ini, ya, memilih berkeyakinan, karena nggak bisa dalam Islam itu nggak ada selain Islam. Satu prinsip Islam. Dengarkan ini. Asyhadu an la ilaha illallah tidak wa ada. syarika lah. Iya, sabar. Wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Inna salati wa nusuki Oke. wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Paham? Wa ana minal muslimin. Baik. Wa ma ana minal musyrikin. Paham? Jangan cuma hafal, maknai katanya. Itulah Baik. Islam. Baik. Sudah. Berarti begini, kita husnuzon. Urusan dia mau bohong di hadapan kita, dia nanti mau itu urusan dia sama Allah. Yang jelas hari ini yang kita dengar, ya, saya ulang ya, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita saksikan, karena persaksian ini bukan saja kita yang melihat, Allah pun melihat, ya. Jadi sungguh sikap seorang muslim adalah husnuzan. Ketika dia telah mengatakan dia mencinta asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, apa hujah kita di hadapan Allah untuk mengatakan dia bukan muslim? Saya tanya balik sama saudara-saudaraku yang muslim, apa alasan kita di hadapan Allah mengatakan bahwa dia bukan muslim? Coba silakan yang naik bisa tolong sampaikan bahwa dia bukanlah muslim. Saya mau tanya, kalau memang dia bukan muslim, saya tanya, apakah dalam kaum muslimin ada munafik nggak? Ada ya. Sedikit mengabu. Ya, orang munafik ad-darkul min asfali minan nar. Ya, sebentar, dia akan ada di kerahnya neraka. Sabar Bang. Sabar Bang. Siap. Dia Mesti berlaku adil, Bang, ya. Kita berlaku adil. Nggak boleh kita Islam nggak kayak gitu. Saya pun sepakat. Ya. Iya. Oke. Kita Bang Chen, saya memang Oke, siap. Dengar. Saya memang susah dibantah kalian ya. Susah dibantah. Perhatikan akun saya itu, perhatikan. Kamu pasang matamu. Di mana ayat paling di atas itu satu itu menunjukkan Sabar Bang, yang muslim ya. Perhatikan paling di atas itu apa kalimat apa? Sebentar. Bang Oten, saya tahu Anda, saya kenal. Di sini gini, ada saudara-saudara kita muslim, dia muslim, tetapi dia tidak tahu cara mengingatkan saudaranya yang muslim.
terkadang itu dia overlap. Nah, beliau ini posisinya kalau pandangan saya seperti itu. Dia kepengen meluruskan saudara-saudara muslimnya, tapi caranya dia itu yang kita harus luruskan sekarang. Subhanallah, alhamdulillah. Jun, kamu dengar saya betul. Assalamualaikum warahmatullahi Sedikit Bang Abu, sedikit Bang Abu, sedikit. Saya langsung diam. Bahwa dalam Islam ketika kita melihat sebuah kesalahan, saya punya dalil ayat ya, maka kita Dia belajar dikenakan jadi 3 channel wajib. nih. Wajib yang pertama, wajiblah dengan tangan, rubahlah dengan tanganmu, rubahlah dengan mulutmu, lisanmu, dan rubahlah dengan hatimu. Selema-lemanya iman adalah mereka yang cuma diam dan merubah dalam hati. Kemudian ditambahkan, barang siapa yang diam ketika dia melihat sebuah kesalahan, maka dia ada dalam dosa itu. Paham? Kau tuh dosa itu. Kau tuh Kalian. Makasih Bang Jun. Ini Bang Hasan. Oke, gini ya. Beliau tadi sudah menyatakan bahwa ketika saya tanya Anda di dalam persimpangan, betul. Lalu di mana kecondongannya? Nah, tadi disebut apa? Apa tadi? Gereja apa? Gereja Masehi GMHK. akan hari ke-7. Nah. Ya, Tuhan Oke. adalah Esa, tidak makan segala-galanya, lebih ketat dari Islam. Saya Ya udah, orientasi, bukan Ten. login, tahu? Kita Nah, semua kenal sudah ya. siapa kamu, percuma kau koar-koar. Ya, silakan. Nggak ada Udah nggak gunanya. apa-apa. Ini kita sikapi gini kita cara mensikapi beliau. Kita nggak tahu ya, hidayah milik Allah ya. Saya nggak Dia tahu juga dari mana dia dapat hidayah. Ya, Dari Cina. paham saya, paham. Cuma begini maksud saya. Ketika dia mengucapkan syahadat, Sabar dulu Ya. lah, sabar dulu lah. ya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Urusan saya bilang urusan dia benar, urusan dia main-main, urusan itu bukan lagi ranah kita, kan? Itu bukan lagi ranah kita. Nah, sekarang yang kita bisa lihat ketika dia sudah melakukan persaksian persyahadatan itu, lalu yang dia tampakkan adalah permusuhan, maka kita pastikan dia telah membatalkan keislaman. Itu yang bisa kita, ketika dia membatalkan keislaman, haram kita nggak mengatakan dia kafir. Itu. Karena Bang siapa yang Abu, tidak mengkafirkan ini orang sajadah kafir dia yang kafir. sudah tua di Ya, dengar, paham, saya sajadah yang paham. sudah tua di tanganku ini apa disimpan oleh seorang Kristen? Quranul Karim yang ada di tanganku ini apakah Iya, disimpan saya oleh orang paham. Saya orang tahu Anda Kristen? lama. Perhatikan. Saya kenal Anda bukan setahun, 2 tahun. Sajadahku sudah hampir setua Nggak ini. usah. Ya. Apakah saya seorang Muslim? Nggak usah yang ke situ, nggak usah. Urusan antum Nggak, dengan gini. Oh, kalian Begini itu. Bang, untuk membuktikan Anda Islam bukan menunjukkan sajadah dan Quran. Paham ya? Kalau cuma menunjukkan sajadah dan Quran itu bukan bukti keislaman seseorang ya. Yang menjadi dasar keislaman seseorang adalah pertama perbuatannya, ucapannya. Itu yang kita akan nilai ya. Karena Islam orang nggak pakai sajadah bisa Islam juga gitu kan. Nah, Siap, ini siap. maksud saya gini Bang. Abang sudah mengucapkan syahadat. Berarti Anda memperbaharui syahadat Anda ketika ada keraguan. Kita kapan gini teman-teman tahu nggak kapan kita harus memperbaharui syahadat kita kapan? Nggak ada. Ketika turun keimanan, Bang Abu, lemah Bang keimanan Abu, kita. Ini Ya, saya sebentar, orientasi Bang. 1 bulan, saya baru dapat, masih baru dia dari gereja absen. Tidak Tulisan ada permulaan. syahadat Ya. versi yang baru, tidak ada. Ini saya penggemar ilmu, saya orientasi bukan logging, bukan login. Dari Paham? zaman dulu sampai sekarang semua umat Ini, muslim ini. di dunia sedunia mengucapkan Ini, lihat syahadat ini judul tidak mereka pernah nih. berubah. Kemenangan akhir, itu yang ingin saya capai dalam Islam itu Nggak seperti itu. nggak ada pengaruhnya. Kau tidak akan bisa berpengaruh Iya, dengan orang-orang yang Bang. ada di sini. Oh enggak, saya enggak pengaruh, saya sabar. orang fakir. Kau Saya belajar. mengucapkan syahadat aja. saya yakin. Belajar dari Bang Abu dan Nggak. Bang KTP ini. Jun ini paling kenal saya, Saya paling yakin ya. tajam Coba, dari saya. sekarang Kalau kita kalian ini tajam. semua Muslim ini. Coba kau Oten, kau ucapkan syahadatmu tadi yang benar. Oke, perhatikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la Jangan kita jadi ilaha Tuhan di illallah sini gitu. wahdahu la syarika lah. Itulah repot. Gini Apa dia ini? dia Asyhadu an la menikah. ilaha illallah wa Sebentar. kalian. Sebentar Bang. Oh, Sebentar, Bang. saya tidak Begitu. paham, Bang Abu terjemahkan. Udah. Wahdahu Udah, la syarika gini. Saya nggak terjemahkan, masuk ke ayo. situ. Itu kumul syahadat.
Kalau kamu yang minta Iya, syahadat betul. biasa ya. Betul, ada seperti itu, ada seperti itu. Wa asyhadu anna itu syahadat biasa. Wa la syarika. Udah ada ucapan syahadat. Tidak ada Udah gini Bang. syarikatnya. Udah cukup Tidak ada yang- Bang. Silakan. Saya paham itu Bang. Astagfirullah. Jadi ada dalam gini, bentuk-bentuk syahadat itu ada termasuk mengatakan bahwa asyhadu an la tapi syahadat Isa yang seperti itu Rasulullah. bukan syahadat di dalam syahadat berpengakuan. Itu syahadat maksudnya misalnya di dalam khutbah pembukaan, ya preambul kalau bahasa Oke. Bang Kopi. kau ini. Wahdahu la syarikalah dan tidak ada yang dapat disetarakan dengannya. Baru udah, wa asyhadu sebentar, Bang. anna Iya, Muhammad itu abduhu. untuk pembukaan. Kalau kita khutbah Itu bukan kumul syahadat. sok pintar Udah. Untuk kau. syahadat. Iya, udah. Astagfirullah. Gini Bang ya. Saya pahami. Beliau ini Lanjut. 15 tahun menikah dengan wanita muslim dan dia muslim. Oke. Kan saya bilang tadi, yang kita bisa tahu orang ini Islam, munafik, musyrik atau kafir kan dari qaul, dari fi'ilnya, dari ucapan, sebentar, dari perbuatannya. Saya 27 tahun dalam Islam. Ya, 27 tahun. Betul. 27 Berarti tahun dari istrinya anak-anak. muslim. Ya, oke, istrinya 27 tahun gitu ya. Jadi keislaman seseorang bukan karena kita dengar dia ucapannya belum belepotan, enggak gitu. Atau dia nunjukin ini loh sajadah saya, ini loh Quran saya, lalu kita bilang oh ya kau muslim. Enggak gitu. Sangat mudah cetek kali menilai seseorang keislaman hanya dari situ. Tapi gini, pertama, Islam berbicara tentang i'tiqadiyah, keyakinan. Ditegaskan dengan ucapan, itu iman ya dalam Islam. Kemudian dilakukan dengan anggota tubuh, amal, diamalkan. Itu Islam, iman Islam. Nah, sekarang beliau ini sudah jujur ketika berpisah dengan istrinya sekarang ini sudah setahun kurang lebih. Beliau ini di persimpangan. Paham ya? Dia di persimpangan. Nah, ada satu arah yang sedang dia ingin meniti ke sana, yaitu tadi gereja, kebangkitan dan lain sebagainya. Nah, secara tidak langsung, ketika sudah ada dua keyakinan dalam hati yang itu berseberangan, maka tentu salah satunya harus gugur. Karena Islam punya prinsip, Kristen juga punya prinsip. Siapa yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, maka dia bukan Kristen, dia tidak selamat. Itu prinsip. Dalam Islam, siapa yang menduakan Allah, menserikatkan Allah, maka dia musyrik, dan itu bukan lagi seorang muslim. Gugur keislamannya. Gugur ya, secara syariat dia telah gugur. Adapun pengetahuan dia tentang Islam, tentang baca Quran, pengetahuan dia tentang apa yang dia mau tuju, itu pribadi dia. Yang kita minta ketegasan tadi, saya minta ketegasan gini, kalau abang memang sudah berada ke sana orientasi tentang kesananya, yang pertama rubah dulu KTP-nya gitu, karena KTP-nya masih muslim, KTP-nya masih Islam, rubah. Nah, abang tadi pertimbangannya apa? Kalau saya rubah, wah saya nggak bisa nikah lagi. Kan enggak, saya udah gambarkan. Kristen, dia merubah Islam ke Kristen dengan KTP, ya dia tetap tertulis. Kan gitu. Dan Anda bisa menikah. Kalau soal menikah, bisa aja menikah. Lalu Anda bilang bahwa ini saya masih tidak mau berlama-lama di persimpangan. Iya, berarti kan harus tegas. Ada upaya untuk mempertegas jalannya itu. Nah, langkah awal yang saya bilang tadi, rubah KTP. Rubah KTP menjadi seorang Kristen, contoh. Oke, makasih. Makasih. Bang Abu, singkat ya. Saya tetap mengagungkan Islam. Sangat mengagungkan ya. Kemudian tantangan buat saya, gereja masih Advent ini luar biasa ya. Tidak makan makanan yang haram ya. Mereka menjaga kesehatan. Saking ketatnya, itu luar biasa saya lihat. Itu tantangan buat saya. Seolah-olah dalam syariat mereka itu lebih sedikit dari Islam. Islam masih bisa makan yang Advent itu melarang segalanya. Ya sudah, Mengkaitkan- Ya udah berarti gini Bang, abang tegasin gitu loh, penegasannya dibikin bahwa karena dalam Islam dikatakan inna dina indallahil Islam, tidak ada agama kecuali hanya Islam. Kalau ada yang lebih baik syariatnya, silakan dalam perspektif abang, silakan, tetapi tegasin bahwa saya bukan Islam.
Enggak, ini Iya, pecinta harus ilmu, punya Bang pendirian Zul. yang kuat. Bang Zul, Waalaikumsalam Bang Zul, warahmatullahi saya pecinta ilmu. Saya Izin, orientasi, bukan izin. saya bukan lock out. Saya tidak najis Anda tadi hati. sudah menyimpulkan bahwa Advent itu lebih Dengar sedikit dulu. dari Islam. Ya berarti Dalam Advent di syariat. mata Anda Advent Dalam lebih baik. syariat, Bang Silakan Kopi monggo Susu. kau ambil Bang sikap Kopi ke Susu. sana. Bentar, Ini aduh, Bang Kopi anjing, Susu. kata Dalam Kopi. syariat. Assalamualaikum. Kalau tauhid Teman. tidak terbantah, Islam Bikin gak tidak emosi, terbantah. Jangan, Sebentar jangan, dulu sabar, Bang. sabar. Jadi jangan menjustik saya dengan cara seperti itu. Anda sendiri, mulut Anda sendiri yang bicara tadi bahwa Advent lebih sedikit Syariatnya. daripada Islam. Syariatnya, Silakan Anda ambil aturan sikap. beragamanya, aturan Ya, aturan ya betul. beragamanya. Apapun ketat. itu, Bang. Apapun itu yang ada dalam Islam, Islam secara keseluruhan syariat, Bang. Berbicara tentang Islam secara keseluruhan, berbicara tentang syariat. Ketika Abang meyakini bahwa ada syariat yang lebih daripada Islam, maka di saat itu gugur Islam, batal Ya, Islam. Enggak. Nah, gitu. Ya, memang begitu. Tantangan Bang. Tantangan Abang. apa Longor? Udah intinya Saya- kan masuklah kalian ke dalam Islam secara kapah ya. Kalau Kafah. setengah-setengah ya udah lu keluar dari Islam. Banyak kali cerita kau kontol. Nah, itu poinnya. Makanya Islam itu prinsip, Bang. Itu Islam mau dibuktikan Iya dengan gue lisanmu. gak suka Iya. sama lu nggak Iya, sur. memang Kenapa main lisanmu- kita? Ya udah DM. lisanmu Banyak kali cerita kau. Islam Ya udah, akar ya rumput. udah. Gue gak bawa Lisanmu Islam. mencerminkan Udah. siapa kamu. Iya, gue gak mencerminkan siapa-siapa. Iya, memang kau kulit warna kau dalam Islam. Gue nggak mencerminkan siapa-siapa. Apologi Islam termuda Jun ini ya, Jun ini. Saya kita pernah mendengarkan Jun, banyak kali cerita kau Jun. Kau dengar? Itu Gue kagak Islam. Kau Gue dengar? Kalian kagak ini cuma bawa Islam siapa-siapa. kulit tanah. Gue temon, gue gak suka Dengar sama dulu, lu, Oden. ngasur main kita udah. Islam cuma Islam syariat. Oden, Nggak oke. memahami Iya Islam udah, itu. gue bukan siapa-siapa, gue tidak mewakili Bang Abu, siapa-siapa. terima kasih, Bang KTP, Banyak kali terima cerita, kasih. jangan turun bangsat. Menjawab orang bodoh tidak ada hari ini. Assalamualaikum Gandeng, Unang, warahmatullahi Unang kontok, wabarakatuh. jangan kabur kau, jangan kabur Unang, Anjing. jangan kabur kau, tolol. Banyak kali ceritanya si Unang ini. Inilah susahnya kita di sini. Ya, bercanda. Enggak, tadi pagi Bang Abu ya, dia nyerang Islam terus. Tadi barusan ku habisi dia di room si siapa nama di roomnya si Misteri Ilahi. Nyerang Islam dia, jelas Tapi- terang-terangan. Masalahnya Bang Abu, gue setengah jam di bawah, Bang Abu kesal juga, lu baik banget kali hari ini gitu, ya kan, kepancing jadinya. Ya Allah. Tadi kan ini sebenarnya Bang Gini. Temon, Bang Kopi Susu. Tadi kan aku udah kasih sinyal sama si Abu Hadid, cuman aku masih karena awak temenan sama Abu Hadid masih enakan, ya udah biarlah, jangan husnuzon. Aku langsung periksa PT-nya. Jadi di bawah kan dia bilang itu C6 katanya. Iya, aku periksa. Oh iya juga sih, yang C6. Tapi enggak Bang Abu memang Temon lebih kenal banget lah, udah kayak abang Temon juga, biasanya dia yang paling ngerem ya kan. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.